Pak Niko, anak kecil sebelah saya ini bisu tuli sejak lahir. Gak bisa dengar, gak bisa ngomong. Tapi puji Tuhan malam ini dia bisa dengar. Dan dia mulai coba ngomong Pak Niko. Ya, coba. Satu. Halo. Dua. Dua. Tiga. Saudara, kalau sudah tanya dokter pasti tidak mungkin bisu tuli sejak lahir disembuhkan. Tapi Tuhan Yesus mampu menyembuhkan. Puji Tuhan Pak Niko, ini ada anak kecil sama omanya ini. Dia sudah umur 6 tahun, dari kecil belum pernah bicara. Tapi puji Tuhan tadi waktu didoakan, kata pertama yang dia sebut, Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Tuhan Yesus. Yesus. Coba adek Ari omong, bilang ya, kasih kuat ya, bilang Tuhan Yesus. Coba lagi. Masih pelan ngomongnya, tapi Tuhan Yesus. Dia sudah mulai keluar omong. Keluar. Coba bisa keras, lebih keras. Coba. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Waduh, haleluya. Luar biasa kalau kata pertamanya Tuhan Yesus. Amin, saudara. Kita boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Engkau mengajar dia untuk berbicara. Dan kau terus akan menyempurnakan Tuhan. Dia akan fasih dalam berbicara. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, di sebelah saya ini namanya Iroh. Dia tahun lalu datang ke tempat ini. Tahun lalu dia datang. Dia sejak lahir bisu tuli. Bisu tuli sejak lahir. Tahun lalu waktu dia datang, pulang masih belum terjadi apa-apa. Tapi tiba-tiba gak lama setelah dia pulang itu, telinganya mulai terbuka sebelah. Amin. Malam ini dia datang, telinganya dua-dua dibuka oleh Tuhan. Bukan cuma itu, sekarang dia mulai bisa bicara. Satu, Satu. tiga, Ya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, bisu tuli secara ilmu kedokteran tidak bisa disembuhkan. Tapi malam ini kita melihat mujizat itu nyata. Yang ingin saya katakan pada saudara, saudara harus percaya kepada Tuhan. Percaya saja, dia sanggup menyembuhkan saudara. Mujizat yang kreatif itu nyata. Dan mereka akan mengalami itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadirmu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di tempat kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
terbaik buat Tuhan Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu
hidup kami Tuhan. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu Bapa daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau nikmati hadirat-Mu Tuhan. Oh Ramaya Shandaramo, Ya Ramaya Shandaramo, oh Ramaya, terpujilah Engkau Yesus Tuhan, gunung batu kami, kota benteng kami, hanya Engkau Yesus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Bapa, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Oh Yesus, Yesus Tuhan, hanya Kau satu-satunya yang kami sembah, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satu
kami memuji-Mu. Biar surga terbuka atas tempat ini Tuhan. Malaikat-Mu naik turun atas tempat ini Tuhan. Membawa berkat, membawa kesembuhan, membawa mujizat, kesembuhan, mujizat, kesembuhan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Kami percaya, kami percaya. Terus ada di hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu. Haleluya. Hidupku menggenapi firman, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kami Tuhan, hidupku menggenapi firman, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Katakan bersama, Tuhan, Kau sempurna. Dan karya ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, ya Tuhan, dan mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi ya Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari angkat tangan biar musik, mari menyembah Tuhan. Dengan iman kami percaya mujizat terjadi malam ini, di tempat ini maupun kami yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Kesembuhan kami terima, jalan keluar kami terima, mujizat di dalam nama Yesus. Haleluya.
nyanyi dan bersoraklah baginya. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan selamanya. Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari bertepuk tangan bersama-sama, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Yesus, ku bersuka atas perbuatan selamanya. Ku kasihi Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, kami percaya tiada janji seperti yang ada padamu. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Saya mendengar sorak-sorai yang katakan haleluya. Haleluya. Shalom semuanya. Kita baru saja memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Kita baru saja meninggalkan tahun 2021, tahun integritas, the year of integrity, di mana Tuhan menekankan agar kita hidup berintegritas, yang artinya semakin menyerupai dengan gambar Yesus. Mungkin ada yang bertanya-tanya, bagaimana keadaan tahun 2022? Apakah keadaan saya akan lebih baik atau lebih jelek? Bagi saudara yang sedang bertanya-tanya seperti itu, saya katakan bahwa kita harus berpegang pada firman Tuhan. Sesuai dengan Ratapan 3 ayat 22 dan 23 yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Berdasarkan ayat ini, kita harus percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu baru tiap hari, selalu baru tiap minggu, selalu baru tiap bulan, dan selalu baru tiap tahun. Karena itu, saya akan mengajak saudara untuk memperkatakan ini. Tuhan, saya percaya tahun 2022 akan lebih baik daripada tahun 2021. Karena kasih setia Tuhan selalu baru tiap hari, selalu baru tiap minggu, selalu baru tiap bulan, dan selalu baru tiap tahun. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu.
dasar kita percaya bahwa tahun 2022 akan lebih baik daripada tahun 2021, karena Ratapan 3 ayat 24 berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jadi karena kita akan selalu berharap kepadanya, maka kita berkata bahwa tahun 2022 akan lebih baik dibanding tahun 2021. Apa yang terjadi kalau kita berharap kepadanya? Yang pertama, sesuai dengan Yesaya 40 ayat 30 dan 31, maka orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru, yang akan melebihi kekuatan orang-orang muda. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya! Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada pernah, berjalan tiada lelah. Ajarku, harap kau Tuhan. Yang kedua, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya, sesuai dengan Mazmur 37 ayat 23 dan 24 yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Bagi orang yang seperti itu, Tuhan akan menetapkan langkah-langkahnya. Dan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Perlu dicatat, sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, kita bisa jatuh ke dalam berbagai macam kegagalan dan masalah. Tetapi Alkitab berkata, kita bisa jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan kita. Katakan amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, oh tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari, saya ajak saudara untuk mengangkat tangan kita. Tangan kanan kita angkat dan katakan bersama saya. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sekali lagi. Sebab Tuhan menopang tanganku. Yang ketiga, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya adalah sesuai dengan Yeremia 17 ayat 7 dan 8 yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Yang keempat, hal yang akan terjadi kalau kita berharap kepadanya, sesuai dengan Mazmur 32 ayat 8 dan Mazmur 33 ayat 18, bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya.
Tuhan akan mengajar, menasehati, dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuntunan Tuhan ini akan kita mengerti hanya kalau mata kita tertuju kepada Dia. Alasan yang kedua, mengapa kita berkata kalau tahun 2022 akan lebih baik daripada tahun 2021? Karena hati kita melekat kepada Tuhan. Karena kita hidup intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16, Tuhan berkata, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku." Jadi kalau hati kita itu melekat kepada Tuhan, kalau kita hidup intim dengan Tuhan, maka yang pertama, Tuhan akan meluputkan dan membentengi kita terhadap sakit penyakit, panah api dari si jahat, jerat penangkap burung, kedahsyatan malam, atau terror of the night yang berbicara tentang penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan. Dan hal yang kedua, Tuhan akan menjawab ketika kita berseru pada masa kesesakan. Yang ketiga, Tuhan akan memuliakan kita. Dan yang keempat, Tuhan akan memberikan panjang umur dengan berkat yang melimpah. Dan yang kelima, Tuhan akan memberikan keselamatan. Haleluya! Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Tema tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Arti paradigma adalah model, pola, contoh, kerangka berpikir. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam memasuki tahun paradigma yang baru. Yang pertama, paradigma adalah inisiatif Tuhan sendiri yang perlu diresponi oleh umatnya. Ada bagian yang Tuhan perbuat dan ada bagian yang umatnya harus lakukan. Yang kedua, bagian Tuhan yaitu membuat sesuatu yang baru. Dan yang ketiga, bagian umat Tuhan yaitu melihat, mengetahui, dan menerima yang Tuhan buat. Yesaya 43 ayat 18 dan 19 berkata, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kalau kita melihat ayat-ayat yang sebelumnya, maka di situ Tuhan berbicara kepada bangsa Israel bahwa dulu
Mereka ditolong dari kejaran Firaun beserta pasukannya dengan mengubur mereka di Laut Merah. Tetapi sekarang untuk membebaskan dari Babel, Tuhan memakai cara lain yang tidak sama dengan yang dulu dia lakukan. Tuhan berkata, jangan ingat-ingat yang dulu. Jangan ingat-ingat hal-hal yang dari zaman purbakala. Sekarang Tuhan memakai cara membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara yang merupakan sesuatu yang mustahil dilakukan oleh manusia di zaman itu. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini adalah paradigma yang baru. Tuhan berbicara kepada kita semua bahwa memasuki tahun 2022, Tuhan akan menolong dan membebaskan kita dari masalah-masalah yang terjadi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Apakah itu masalah sakit penyakit, keluarga, pelayanan, bisnis, sekolah, masa depan, dengan cara-cara yang baru atau paradigma yang baru. Kita akan mengalami seperti yang terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 9 yang berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yang percaya katakan amin. Yang perlu saya ingatkan, tadi dikatakan paradigma yang baru itu inisiatif Tuhan sendiri yang perlu diresponi oleh umatnya. Masalahnya, apakah kita bisa meresponi dengan benar tentang paradigma yang baru itu? Bagaimana supaya kita memiliki pola pikir atau paradigma yang baru? Yaitu melalui firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu, baca Alkitab setiap hari. Renungkan, lakukan, dan saksikan. Dan kita harus selalu berkata, penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Biarlah kami dituntun dengan firman dan Roh-Mu. Memiliki paradigma yang baru dalam mengikut Tuhan adalah suatu keharusan. Firman Tuhan berkata bahwa kita harus menanggalkan cara hidup yang lama. Ketika kita berbalik untuk mengikut Tuhan, kita harus menanggalkan paradigma yang lama atau paradigma duniawi seperti pola pikir, tutur kata, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari. Jadi orang Kristen yang sudah lahir baru, yang mengaku sudah lahir baru, tetapi masih memakai paradigma yang lama, perlu bertobat. Sebab ini akan berakibat bisa kehilangan keselamatan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Waktu Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa
selain daripada Allah sendiri. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni. Atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Yang begini belum pernah kita lihat. Artinya, ini paradigma yang baru. Paradigma yang baru ini terjadi karena iman korporat dari 5 orang, yaitu yang lumpuh dan 4 orang yang mengusungnya. Hal ini sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 18 ayat 19 dan 20. Bahwa jika 2 orang daripadamu sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa-Ku di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Saya percaya, kalau ada suami dan istri yang sepakat dengan iman, meminta apapun juga yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa yang di sorga. Haleluya! Siapakah Tuhan Yesus yang berkuasa mengampuni dosa? Dia adalah Allah itu sendiri. Allah yang menjelma menjadi manusia. Karena itu bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Karena itu di hadapan Tuhan Yesus kita jangan berkata, sudah tidak ada pengharapan lagi. Tidak mungkin terjadi. Mustahil. Mana mungkin penyakit saya disembuhkan. Mana mungkin keluarga saya dipulihkan. Mana mungkin pekerjaan saya dipulihkan lagi. Saya akan berkata kepada saudara, bahwa di dalam Tuhan Yesus segala sesuatu mungkin. Tidak ada yang mustahil baginya. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, yang berkuasa mengampuni dosa. Sering percaya katakan amin. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang mau didoakan, yang memerlukan mujizat Tuhan, yang memerlukan kesembuhan. Katakan bersama saya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Katakan sekali lagi, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari angkat tangan saudara. Mujizat masih ada, taruh di dada, bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau melihat anak-anakmu sedang mengangkat tangan di hadapanmu saat ini Tuhan. Mereka percaya tidak ada yang mustahil bagimu, tidak ada yang sukar bagimu. Mereka membutuhkan mujizat Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Mujizat terjadi dalam hidupmu. Terima, 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 terima. Sekali lagi, angkat tangan saudara. Katakan bersama saya. Mujizat masih ada bagiku. Sekali lagi.
mujizat masih ada bagiku. Makasih Tuhan. Makasih. Makasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ibu di sebelah saya ini punya kesaksian yang luar biasa. 3 tahun yang lalu, dia mau buka botol Sprite ya. Minum Sprite pakai bukan botol, tiba-tiba pecah dan itu kena di mata sebelah kanan. Kemudian berdarah dan waktu periksa ke dokter itu kena di retina matanya. Dan kemudian pendarahan di dalam matanya, kehilangan penglihatan sama sekali yang sebelah kanan. Jadi benar-benar buta sama sekali. Mata kirinya masih bisa lihat. Nah, kira-kira 1 bulan setelah itu dia menyaksikan Pak Niko berkhotbah di RCTI. Waktu dia saksikan, dia katakan waktu itu dia minta sama Tuhan. Tuhan, jangan hilangkan penglihatan saya. Dia minta waktu Pak Niko doakan yang buta melihat. Dia pegang matanya, dia imani. Dan dia katakan mulai malam itu gumpalan darahnya mulai hilang. Dan penglihatannya mulai berangsur jadi terang. Kemarin dia datang ke Sragen, Pak Niko KKR di sana. Dan dia bilang kemarin datang itu mulai agak cekot-cekot matanya. Tapi dia bilang mulai tadi malam Tuhan sembuhkan sama sekali. Matanya jadi terang, cekot-cekotnya hilang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Terpujilah betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, berikan kesembuhan sempurna. Tuhan matanya bisa melihat secara sempurna. Dalam nama Yesus begitu apa baiknya. Dalam nama Yesus, terima kasih. Amin. Bilang kanan kiri, sekali Yesus tetap Yesus. Karena Yesus satu-satunya yang menyelamatkan. Bilang kanan kiri, setia sampai akhir. Sekarang angkat jempol tinggi-tinggi. Ayo deklarasikan sama-sama. Yes. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Oh, dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita lambaikan. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sama-sama yuk. Dari kanan. Oh, haleluya, puji Tuhan, rupamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, rupamu besar di surga. Dengar, yang mau upahnya besar di surga, coba. Berarti kita nih mesti jadi saksinya Tuhan. Supaya semua orang tahu siapa Yesus. Bilang begini. Tiap orang harus tahu. Bilang sebelah. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Yang keras sama-sama. Tiap orang harus tahu.
tiap orang harus tahu. Benar, tiap orang harus tahu. Tunjuk dua tangan, siapa Yesus? Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Oh, Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar. Sekali lagi, haleluya, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar. Bilang kanan kiri, upahmu besar di surga. Sebelahnya, upahmu besar. Di mana? Di mana? Di surga. Coba yang mau masuk surga angkat telunjuk ya sama-sama. Telunjuk. Nah, bilang kanan kiri. Upahmu besar di surga. Sekali lagi ya, upahmu besar. Upahmu besar di surga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus.